Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazul Alfarezi dengan NIM Mahir 246. Saya dari kelas 225F Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi di era globalisasi. Pancasila adalah sebuah dasar dari visi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sangat penting bagi kepribadian bangsa, jiwa, ideologi, bangsa, kesepakatan leluhur kepribadian Indonesia, serta tujuan nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya tahu bahwa yang menjadi ideologi Indonesia merupakan Pancasila. Selain Pancasila merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, Pancasila ini merupakan nilai-nilai luhur yang perlu kita hayati dengan sepenuh hati. Penghayatan mengenai nilai-nilai Pancasila tersebut jika dipelajari secara mendalam akan membuat kita lebih memperkuat jati diri, karakter juga identitas kita yang memiliki sikap atau kepribadian Pancasila. Pada era globalisasi saat ini tentu menciptakan dampak positif atau negatif. Namun dibandingkan dengan dampak positifnya, penyerapan hal-hal negatif justru lebih banyak diserap oleh masyarakat, apalagi anak remaja. Salah satu yang paling berpengaruh adalah dampak negatif bagi suatu negara akibat globalisasi ini. Dampaknya adalah merosotnya nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia, seperti budaya luar yang bertentangan dengan isi Pancasila. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami Pancasila, bahkan melupakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan serta perdagangan internasional, cukup banyak peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional ikut tertuang ke dalam perundang-undangan nasional. Misalnya dalam hal perdagangan internasional, surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan, komputer, dan sebagainya. Indonesia tidak melepaskan diri dari pengaruh globalisasi dan setiap sendi-sendi kehidupan baik sosial, politik, hukum, maupun ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas pada satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi di pihak lain, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi sebagai pembangunan ekonomi nasional yang sebenarnya merupakan tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Implementasi Pancasila di bidang ekonomi era globalisasi lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, hakikat, nilai-nilai luhur, serta menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia harus selalu dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antar individu maupun kelompok yang seringkali diabaikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya masuk aset global dari berbagai belahan dunia, eksistensi Pancasila kini terancam kebebasan yang berlebihan. Berdasarkan pemikiran di atas, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi di era globalisasi ini membahas tentang terwujudnya sistem ekonomi berbasis Pancasila di era globalisasi. Nilai-nilai Pancasila hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila sumber hukum yang paling tinggi, yang berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum di aturan Indonesia. Hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila secara dinamis dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang akan terus bergerak maju dalam pembangunan sistem hukum ekonomi nasional. Maka harus mengacu pada yang pertama ada Pancasila. Pancasila sebagai landasan awal dari politik, hukum, dan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan agar kewajiban sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap hal-hal yang positif yang diharapkan akan membawa kemajuan. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan formal dan konstitusional dalam politik, hukum, dan peraturan perundang-undangan sehingga setiap kebijakannya mendapatkan konstitusional sebagai salah satu bentuk penjabaran negara berdasarkan atas hukum dan asas konstitusionalisme. Yang ketiga ada peraturan kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud di sini adalah peraturan atau kebijakan yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan politik hukum
Undangan yang bersifat implementatif dari landasan filosofis, konstitusional, operasional, formal, dan prosedural. Sistem ekonomi Pancasila menurut Mubiato, sistem ekonomi Pancasila adalah aturan main, kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah keseluruhan sebagai lembaga ekonomi yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dalam menciptakan yang telah ditetapkan. Landasan idil ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu sistem ekonomi Indonesia berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Esa, berlakunya etik dan moral agama, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi, persatuan Indonesia, berlakunya keberagaman, nasionalisme, serta sosio-demokrasi. Kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak, serta keadilan sosial, adanya persamaan emansipasi, kemakmuran masyarakat yang bukan kemakmuran orang perorangan. Dalam sistem ekonomi Pancasila, keadilan menjadi sangat utama dalam ekonomi Indonesia. Pancasila adalah diantaranya A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Yang kedua ada B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat. Yang ketiga C. Pembumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemanfaatan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakan yang ada. Terus ada yang warga negara memiliki kebebasan dan memiliki pekerjaan, potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan hukum. Fakir miskin dan anak terlantar diurus dan dijamin oleh negara, sedangkan kekurangannya adalah sistem free flag liberalisme, bebas, sistem persaingan bebas yang menghancurkan, sistem terpusat yang dapat mematikan potensi, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli, merugikan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ekonomi berdasarkan nilai Pancasila, membangun nasionalisme konsumen agar menciptai produk ke dalam negeri, mendorong memfasilitasi agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat menguasai teknologi dan mampu bersaing, memperkuat asosiasi ahli untuk melindungi kepentingan profesi, memperkuat market ekonomi dalam negeri untuk memasarkan produk lokal ke kancah luar negeri, melakukan pembaruan hukum yang dapat memproteksi tanpa melanggar kesepakatan global yang sudah ditandatangani Indonesia. Sekian dari saya yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.